Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonik pasal 5 ayat yang kelima. Saya baca buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan membaca nats ini kita sangat jelas melihat bahwa ada dua keadaan yang selalu tarik-menarik dan yang sangat kontras diperhadapkan kepada kita, yaitu terang dan gelap atau kegelapan. Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Itu di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 14. Artinya orang-orang percaya adalah orang-orang terang yang harus memancarkan sinarnya. Dan Rasul Paulus menyebut jemaat yang di Tesalonik ini juga, kita adalah anak-anak terang, ya, dan anak-anak siang, artinya orang-orang yang melakukan kegiatannya dengan terbuka. Dan tentu kita mengetahui bahwa terang atau cahaya tidak hanya memberikan situasi yang cukup terbuka, terang dan tidak tertutup, tetapi terang juga atau cahaya juga memberikan kehangatan dan sukacita. Itu makanya disebut bahwa kamu adalah terang dunia. Itu makanya disebut bahwa kita adalah anak-anak terang yang menunjukkan bahwa dalam setiap kehadiran kita, dalam setiap kegiatan kita sebagai anak terang, kita boleh memberikan kehangatan dalam setiap kumpulan yang kita ikuti atau persekutuan yang kita ikuti atau dimanapun kita berada. Dan tentu kita boleh menjadi sukacita bagi setiap orang dalam perkataan, perbuatan, akan pemikiran. Dan kita mau berdoa buat siapa saja sehingga mereka juga beroleh terang dan tentu beroleh pengampunan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini sangat jelas. Maka kita dibedakan bahwa kita bukan orang-orang gelap atau kegelapan. Karena orang-orang yang di dalam kegelapan tidak banyak berbuat apa-apa. Dia sejauh mata memandang, dia tidak bisa menyaksikan apa-apa. Oleh sebab itu, maka orang-orang yang di dalam kegelapan, maka dia hanya berpikir dan berseru-seru di dalam hatinya. Banyak hal yang dia tidak bisa lakukan dan pada akhirnya kegelapan adalah orang yang melakukan satu perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang sangat menyakitkan hati sesama, bahkan menyakitkan hati Tuhannya. Orang-orang yang di dalam kegelapan tidak akan pernah mau menjadi sumber berkat atau sumber sukacita atau mau melakukan pelayanan dengan baik. Kalaupun dia mau menyegurmu, kalaupun mau dia bersahabat denganmu, hanya karena ada yang mau dia ambil dari dirimu, dan pada akhirnya dia tidak akan segan juga untuk menjungkalkanmu. Sahabat seri anugerah yang kasih Tuhan Yesus, ingatlah kamu adalah kekasih-kekasih Allah, dan oleh sebab itu jauhilah kehidupan kegelapan, jauhilah berpikir kegelapan, jauhlah dari fitnah, jauhlah dari rekayasa-rekayasa yang tidak baik yang menyebabkan orang lain tersandung. Karena orang terang tidak akan menjadikan orang lain tersandung, tetapi dia akan memberkati dan menjadi berkat. Sahabat, selamat menjadi berkat. Ingat, dalam kondisi kita yang sangat sulit sekarang ini, jauhi perkataan-perkataan yang membuat orang tersandung. Tetapi biarlah kita memberikan
terang yang bercahaya, sehingga setiap kita boleh menjadi menghidupkan pengharapan orang lain, sembuh dari COVID-nya, sembuh dari kesukaran-kesukarannya. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan, dalam setiap kegiatanmu, meski kita di dalam PPKM sudah di level 3, tetapi ingat, pandemi masih belum berakhir. Virus masih mengancam, kegelapan masih mengancam, maka jadilah terang. Oleh sebab itu, pakailah masker kemana saja engkau berjalan. Lebih sering cuci tangan, hindari kerumunan yang tidak perlu, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan. Tuhan Yesus mengasihimu dan Dia menginginkan engkau menjadi terang. Amin.